Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 245. Azarin membuka mulut, ingin bertanya. Namun sebelum kata-katanya sempat lolos, suara pembawa acara terdengar. Sungguh romantis perjalanan cinta Pak Din dan Ibu Azarin. Dan malam ini, kami akan mengundang seseorang yang menjadi saksi penting dari cerita mereka, seorang dokter dari rumah sakit. Azarin menoleh cepat, matanya membelalak kecil. Dokter, pikirnya panik. Untuk apa? Seorang wanita berpakaian rapi, mengenakan jas putih, muncul dari balik tirai panggung. Dia melangkah naik dengan tenang, lalu mengambil mikrofon dari pembawa acara. Senyumnya tulus, tak dibuat-buat. Terima kasih atas undangannya. Sungguh, saya tak menyangka akan menjadi bagian dari kebahagiaan seperti ini. Dia menarik napas sejenak, lalu mulai bercerita. Beberapa hari lalu, saya bertugas di IGD. Ada seorang pasien yang datang bersama suaminya, dengan ekspresi panik dan wajah lelah karena rasa khawatir. Istrinya tampak kesakitan, tapi tidak berkata banyak. Saya pun segera melakukan pemeriksaan menyeluruh. Azarin menatap intens ke arah dokter itu, seluruh tubuhnya terasa menegang, seperti berdiri di tepi jurang pertanyaan. Dan dari hasil pemeriksaan itulah, lanjut dokter itu pelan, saya menyampaikan satu kabar penting kepada sang suami yang membuatnya langsung bersujud syukur di lantai rumah sakit. Dokter itu menoleh ke arah Azarin dan Din. Pak Din bersujud karena saat itu saya menyampaikan istri Anda baik-baik saja. Termasuk janin yang kini sedang dikandungnya. Sekelip mata. Semua seperti berhenti. Azarin menegang. Pandangannya kosong sejenak, seperti tubuhnya mendengar, tetapi pikirannya belum sempat memproses. Bu Mahira pun hanya tersenyum, menatap menantunya dengan haru, seolah sudah menebak semua ini. Sementara itu, Davian melotot lebar, nyaris terjatuh dari kursinya. Sedang dan sendiri hanya menatap Azarin. Wajahnya tenang, bibirnya tersenyum manis seperti mengatakan ini, sayang. Inilah kejutannya. Benarkah aku hamil? Bisik Azarin, nyaris tak terdengar. Pertanyaan itu hanya melayang dalam hati, mengendap dalam kejut yang mendalam. Kenapa aku tidak tahu? Gumamnya lagi dalam hati, menatap dokter yang masih berdiri di depan sana. Aku gak mimpi, kan? Aku hamil. 27. Azarin masih terpaku di tempat duduknya. Sorot matanya nanar, menatap layar yang kini telah mati, tetapi justru kini memutar jutaan tanya di benaknya. Sorakan kecil dari beberapa orang di ruangan seolah menjadi gema jauh, tak masuk ke dalam dunia kecil yang kini hanya berisi dirinya dan Din. Dadanya sesak, bukan karena luka, tetapi karena bahagia yang terlalu tiba-tiba. Terlalu besar. Dan terlalu mengejutkan. Dia pelan-pelan menoleh ke sisi kanannya, menatap Din dengan mata yang mulai basah, berkaca-kaca di balik cadar yang menembingkai wajahnya dengan anggun. Suaranya lirih, namun cukup untuk menghentikan detak waktu bagi pria di sampingnya. Mas, ucapnya nyaris seperti bisikan, benarkah? Aku sedang hamil. Din menoleh cepat. Tatapannya penuh, seolah tak ingin kehilangan satu detik pun dari wajah istrinya saat ini. Cahaya dari lampu gantung yang temaram memantulkan pantulan lembut di mata Azarin yang kini berkilat, jernih oleh haru dan kebingungan. Tanpa berkata-kata, Din mengangkat tangannya. Pelan, penuh kelembutan. Lalu mengusap kepala Azarin dengan gerakan yang begitu tenang, seolah ingin menenangkan badai di hati istrinya dengan satu sentuhan penuh cinta. Benar, sayang. Jawabnya dengan suara rendah dan hangat. Kamu sedang mengandung anak kita. Amanah dari Allah yang paling berharga. Inilah kejutanmu. Azarin menunduk, air matanya jatuh menyerap di balik cadar,
tak terlihat, namun terasa. Aku pikir, aku mandul, Mas. Jemarinya menggenggam kain gaunnya di bagian perut, seperti mencoba mencari bukti akan kehidupan kecil yang belum dia pahami benar. Din menoleh cepat, dan dalam sekejap tubuhnya condong lebih dekat, wajahnya mengeras bukan karena marah, tetapi karena pilu. Set! Bisiknya lembut, seperti sedang menenangkan bayi dalam dekapan. Jangan mendahului Allah, sayang. Azarin hanya diam, matanya mulai basah. Bayangan masa lalunya perlahan menyeruak, menghantam pikirannya. Dia masih ingat betul, bagaimana kalimat-kalimat menyakitkan dulu menusuknya tajam. Wanita mandul. Gak bisa kasih keturunan. Gak berguna. Semua itu terngiang jelas. Suara mantan ibu mertuanya, keluarga mantan suaminya berteriak lantang dan merendahkan harga dirinya. Seketika itu juga, dia belajar diam. Dan percaya bahwa mungkin, dirinya memang rusak. Itu cuma asumsi, sayang. Asumsi yang tumbuh karena kamu terlalu percaya pada perkataan orang, dan lupa bahwa Allah tak pernah tidur. Jangan percaya pada hinaan. Percayalah pada harapan. Din menatap Azarin begitu dalam, sekaligus kelembutan. Sayang, kamu harus tahu, Allah selalu punya cara untuk menjawab sabar hambanya. Kita cuma perlu terus husnuzan padanya. Karena hanya dia pemilik takdir, pemilik segala kemungkinan. Azarin mendongak pelan. Tatapan matanya berkaca-kaca di balik cadar, bulir air mata mulai mengalir, namun senyumnya perlahan tumbuh. Dia menatap Din dengan lembut, seolah ingin menghentikan waktu. Terima kasih, ya. Suaranya bergetar. Sudah membuatku merasa sempurna. 28. Din tertawa pelan, matanya juga mulai berkaca. Tangannya terulur, menggenggam tangan Azarin erat. Kata siapa? Hidup Mas justru jauh lebih sempurna sejak Mas nikah sama kamu. Mereka hanya saling tatap, berbicara dalam diam yang penuh makna. Di samping mereka, Bu Mahira mengusap dada, menahan haru yang menyeruak tanpa permisi. Davian pun turut, mengerjapkan mata sambil tersenyum bahagia. Azarin pun beralih mengusap perutnya yang terasa hangat dan berbeda. Senyumnya belum benar-benar hilang dari sudut bibirnya yang tertutupi cadar. Namun keheningan kecil di antara mereka mendadak buyar saat suara Davian yang khas setengah santai, setengah usil berdeham. Selamat ya, Mbak Asa, ucapnya dengan nada formal, membuat Azarin menoleh cepat, kaget dengan kesopanan mendadak adik iparnya yang terkenal nyeleneh. Namun belum sampai 2 detik, Davian sudah menambahkan dengan gaya khasnya yang tengil. Sebentar lagi akan naik jabatan jadi ibu. Insya Allah, amanah baru, iya, Mbak, jadi ibu dari generasi soli atau solihah, dan semoga anaknya kelak kalau laki-laki bisa setampan aku. Din langsung mendengus kecil, sementara Azarin menahan tawa, sambil menunduk. Dan kalau cewek, semoga secantik Mbak Asa. Biar seimbang. Bapaknya cakep, ibunya manis, masa anaknya enggak? Lanjut Davian sambil menyeringai jahil. Lalu dia menoleh ke arah Din sambil mengangkat alis. Tapi semoga gak dapat sifat galak kayak Bang Din, ya. Kasihan anaknya nanti, bisa-bisa disuruh push up kalau gak hafal doa tidur. Din hanya melirik tajam, tetapi tak bisa menahan tawa juga. Azarin pun akhirnya tertawa kecil, meski tetap menyeka ujung matanya yang masih hangat oleh haru. Namun, dengan suara yang lebih tenang, Davian menambahkan pelan. Tapi serius, Mbak, Barakallahu Fik. Ini nikmat luar biasa dari Allah. Semoga anaknya jadi penyejuk mata, kurata ayun, dan pembuka pintu-pintu kebaikan untuk keluarga kalian. Dia lalu mencondongkan wajahnya, serta tangan tertaut di atas meja.
Doaku buat keluarga kalian tidak pernah putus, Mbak. Allah itu maha baik. Ini baru awal, insya Allah awal dari banyak kebahagiaan. Azarin mengangguk pelan, matanya kembali hangat. Terima kasih, Daf. Sementara Din berdiri, mendekati adiknya, lalu memeluk kedua pundaknya. Kamu banyak gaya, tapi isi doanya manis banget. Halah, doa anak ganteng kayak aku tuh walau dibungkus candaan, insya Allah tetap tembus ke langit, seloroh Davian sambil terkekeh. Din berdecak cepat, matanya menyipit. Iya deh, om ganteng yang masih betah menjomblo. Azarin nyaris tertawa, tetapi refleks menutup mulutnya dengan sopan. Abis kuliah, buruan nikah, ya. Mumpung stok cewek cantik masih banyak. Tapi ingat, yang cantik itu bukan cuma wajahnya, tapi hatinya. Jangan ketipu casing doang. Nada Din berubah sedikit serius, nada khas seorang kakak yang sayang tetapi tetap menyindir. Davian berdecak dengan suara malas-malasan, aku gak jomblo, Bang. Aku tuh cuma belum nemu jodoh aja. Ya udah, cari dong. Cetus Din langsung, matanya menyala memancing. 29. Davian menghela napas dramatis, seolah itu perkara berat seberat ujian skripsi. Maunya gak banyak, Bang, ucapnya pelan, cuma. Ya gitu. Dia mendadak diam. Pandangannya menerawang, matanya tak menatap siapapun, tetapi terlihat dalam. Aku maunya seperti Mbak Asa. Wanita lembut, cantik, penyayang, pintar, dan yang paling penting, soleha. Wanita impian banyak pria. Din mengangkat alis sambil menggeram pelan, berpura-pura kesal. Kalau kamu cari kayak istri abang, ya, udah gak ada. Istri abang cuma satu-satunya di dunia ini. Spesial edisi langka, gak diulang cetakannya. Davian mendengus, tetapi senyumnya merekah kecil, tulus. Ya udah, semoga aja aku bisa nemu yang serupa, Bang. Walau gak bisa sama persis, setidaknya setara dalam cinta dan iman. Din menatap Davian lama, lalu perlahan mendekat dan menempelkan bibirnya ke telinga adiknya. Dia berbisik pelan, terlalu pelan hingga hanya mereka berdua yang tahu isinya. Wajah Davian yang semula tenang mendadak berubah. Dia tersenyum, bukan senyum usil seperti biasa, tetapi senyum yang nyaris malu-malu. Ada rona optimis di matanya. Din langsung menepuk pundaknya keras dengan senyum jahil. Dasar kamu, ya. Kalau begitu, minta restunya harus ke Gunung Kidul. Davian meledak tertawa, lalu menunduk menahan suara. Masya Allah, Bang, bisa aja. Sementara itu, Azarin yang duduk tenang hanya mengerutkan kening, bingung dengan pembicaraan mereka berdua yang seolah berbicara dalam kode rahasia. Namun, dia memilih diam, ada kalanya dia tak perlu tahu pembahasan laki-laki. Sementara Bu Mahira hanya menggeleng melihat kelucuan dua putranya, yang hingga dewasa masih saling menyayangi, dan membutuhkan satu sama lain. Di tengah suasana hangat yang masih menengalun dalam ruangan, Bu Mahira beralih pada Azarin, lalu menggenggam tangan hangat menantunya. Dengan lembut, dia menarik tangan itu, meletakkannya di pangkuannya, seolah hendak menenun harapan dalam genggaman. Azarin menoleh, mata beningnya menatap heran, tetapi tak sempat berkata apa-apa. Bu Mahira mengusap punggung tangan menantunya dengan ibu jarinya, gerakan pelan penuh kasih. Senyumnya mengembang lembut, dan dari bibirnya yang mulai bergetar, doa pun mengalir, satu persatu. Harapan ibu sederhana saja, Nak, ucapnya lembut, suara yang tenang namun mengalir penuh doa. Semoga Allah selalu menjaga kesehatanmu, menguatkan tubuhmu, dan menyejukkan hatimu dalam setiap langkah yang kamu tempuh. Dia tersenyum, lalu menunduk menatap tangan ramping menantunya,
lalu kembali menatap Azarin dengan lekat. Ibu tak hentinya berdoa, semoga umurmu panjang, agar bisa terus menemani Din sampai tua, mendampingi dalam suka dan duka, hingga rambut kalian memutih bersama. Ibu. Suara Azarin bergetar, di balik cadar dia menggigit bibirnya. Semoga Allah senantiasa melindungimu, menjadikanmu istri yang tenang untuk suamimu, dan ibu yang sabar untuk anak-anakmu kelak. Karena kehadiranmu dalam hidup Din, adalah hadiah terbaik yang pernah ibu saksikan sendiri. Azarin hanya bisa mengangguk perlahan, dengan air mata yang mulai mengenang. Hatinya terasa hangat. 30. Dia tahu, restu ibu mertua adalah doa paling tulus yang kini menjadi pelindung langkahnya sebagai seorang istri. Nak. Suara Bu Mahira kembali terdengar, membuat Azarin berusaha menahan air matanya agar tak sampai jatuh. Maaf ya, kalau doa ibu tadi, terdengar agak berbeda. Azarin menggeleng pelan, bibirnya ingin menjawab, tetapi Bu Mahira lebih dulu melanjutkan. Bukan berarti ibu gak bahagia dengan kehamilan kamu, bukan juga karena ibu gak antusias menyambut cucu. Justru ibu sangat bersyukur. Sangat bersyukur, ujarnya sambil mengelus tangan Azarin, penuh kelembutan seorang ibu. Tapi bagi ibu, nak, cucu itu adalah titipan yang kelak akan tumbuh, memilih jalannya sendiri. Satu hari nanti dia juga akan berpindah hati pada pasangannya. Tapi kamu. Bu Mahira menarik napas sejenak, lalu menatap Azarin dengan mata yang penuh makna. Kamulah yang akan tetap mendampingi anak ibu, kamulah yang akan terus berada di sisinya, dalam tawa dan sakit, dalam sempit dan lapang. Itulah kenapa ibu lebih dulu memohon agar Allah panjangkan usiamu, sehatkan tubuhmu, kuatkan hatimu. Karena kamu adalah separuh jiwa anak ibu sekarang. Azarin tak kuasa menahan tangis yang menitik satu persatu dari balik cadarnya. Tangannya beralih menggenggam tangan Bu Mahira lebih erat, dan suaranya pun parau ketika berkata, "Terima kasih, Bu. Atas doanya, atas cinta ibu." Bu Mahira membalas dengan senyum tenang, lalu mengangguk perlahan. "Kalau kamu sehat, bahagia. Insya Allah, Din juga akan selalu kuat dan utuh. Rumah tangga kalian akan kokoh. Cucu-cucu ibu pun akan tumbuh dalam keluarga yang penuh cinta dan doa." Din yang mendengarnya hanya bisa menunduk, menelan haru yang mengganjal di tenggorokan. Sementara Davian berusaha menahan komentar isengnya karena tahu, saat-saat ini, tak boleh diusik dengan candaan. Azarin menunduk perlahan, masih menggenggam tangan Bu Mahira. "Bu, terima kasih." Ucapnya pelan, nyaris berbisik, "Terima kasih sudah menerima aku dalam keluarga ini, dengan segala kekuranganku, dengan masa laluku, dengan semua luka yang pernah aku bawa." Dia menarik napas pelan, menatap jemari yang menggenggamnya dengan erat. "Kalau selama beberapa bulan aku menjadi istri Mas Din, dan menjadi menantu ibu, aku pernah berbuat salah, entah dalam sikap, ucapan, atau hal-hal yang tidak kusadari, aku mohon maaf, Bu. Aku benar-benar minta maaf." Bu Mahira tak langsung menjawab. Dia hanya menatap wajah Azarin dari balik cadar itu, lalu menarik menantunya dalam pelukan yang hangat dan panjang. Pelukan seorang ibu, bukan karena hubungan darah, tetapi karena kasih yang sudah tumbuh dari hati yang ikhlas. Dengan lembut, dia membisikkan kata-kata di telinga Azarin. "Tidak ada manusia yang tanpa celah, nak, dan ibu tidak pernah menuntut kesempurnaan darimu. Yang ibu lihat, adalah kesungguhan hatimu mencintai Din, dan itu sudah lebih dari cukup." Pelan-pelan, dia mengusap punggung Azarin sambil melanjutkan. "Kamu tidak sedang menggantikan siapa-siapa, kamu adalah kamu. Wanita yang Allah takdirkan untuk menemani anak ibu. Dan untuk itu, ibu bersyukur setiap hari." Azarin mulai terisak pelan dalam pelukan itu,
sementara Bu Mahira menahan tangisnya sendiri. Jangan takut salah, nak, rumah tangga itu bukan tentang tanpa celah, tapi tentang dua orang yang saling. 31. Belajar saling memperbaiki diri. Dan kamu sudah lebih dari cukup bagi Din, bagi Alina, bagi ibu, bagi keluarga ini. Melihat istri dan ibunya saling berpelukan dengan mata berkaca-kaca, Din tak kuasa menahan senyumnya. Ada haru yang menelusup ke dalam dadanya, melihat dua perempuan paling berharga dalam hidupnya saling merangkul dengan penuh cinta. Tanpa banyak kata, dia menghampiri mereka dengan langkah pelan. Di samping kursi ibunya, Alina duduk tenang di pangkuan pengasuh, matanya masih terpaku pada layar tablet yang menampilkan kartun kesukaannya. Din membungkuk, menyentuh kepala putri kecilnya dengan lembut. "Sayang," panggilnya pelan, "sini dulu, yuk. Kita peluk bareng nenek dan bunda." Alina menoleh, lalu tersenyum kecil sambil mengangguk. Dengan sigap Din mengangkat tubuh mungil itu ke dalam gendongannya, lalu membawanya mendekat ke pelukan hangat dua perempuan yang masih saling menggenggam erat. Din lalu merunduk sedikit, memeluk dari samping, menyatukan mereka bertiga dalam satu pelukan utuh istri, ibu, dan anak. Suara napas yang lembut, helaan haru, dan getar rasa syukur mengalun senyap di udara. "Terima kasih," bisik Din lirih, namun cukup terdengar oleh Azarin dan Bu Mahira. "Kalian adalah rumah terbaik dalam hidupku."